Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Aswandi SPD kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ
إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Apri yang akan dipimpin oleh Juma Dinura. Kepada Juma disilakan. Dan hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bangun Indonesia, bangun nusa dan bangsa, wujudkan syariat agama bersama seluruh
kita kami wujudkan asa keluarga samaran. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Hadirin, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Sabana Lubis. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ighfir lana dhunubana wa liwana warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي لنا حاجاتنا ونياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا ما همنا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua AMPRI Kabupaten Pasaman kepada Bapak Haji Muhsin SAG MPD. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bapak Kepala Bidang Vice Insa Bapak Haji Wilson MAG beserta rombongan dari Padang. Yang terhormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Kepala KUA Kecamatan Rao, serta seluruh Kepala KUA Kabupaten Pasaman, rekan-rekan para pemburu yang tergabung dalam Asosiasi Pemburu Republik Indonesia Kabupaten Pasaman. Yang terhormat seluruh rekan-rekan para JFU, JFD dan keluarga besar KUA Kecamatan Rao yang hadir. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir mengikuti acara rapat koordinasi APRI Kabupaten Pasaman yang tempat di Kecamatan Rao. Dengan kegiatan ini memberikan manfaat kontribusi yang positif bagi lembaga, bagi personel APRI sendiri dan secara institusi tentu bagi asosiasi pemburu Indonesia yang telah lama kita dambakan bagiannya. Salawat dan salam buat Tuhan yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kami yang kami hormati, dapat melaporkan bahwa pertemuan APRI di tahun 2022 ini adalah pertemuan pertama di Kecamatan Rao setelah kita melaksanakan terakhir di bulan Desember kemarin di Kecamatan Bonjol. Dan dalam waktu tersebut kita telah
menyusun beberapa rencana kegiatan berbentuk program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian terkait dengan jabatan aktif, bahwa jumlah personel aktif bersama ini sekarang berjumlah sebanyak 19 orang. Dari 19 orang ini baru satu yang berstatus sebagai ahli media, itu Bapak Saifi, dan selebihnya baru masih tergolong kepada yang belum muda, dan masih ada yang pertama. Pertemuan April ini dimaksudkan adalah di samping melaksanakan kegiatan organisasi profesi sebagaimana lazimnya di organisasi lain, kita mengupayakan bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia di asosiasi penghulu, dan kemudian melakukan kajian-kajian tentang tugas pokok dan fungsi penghulu, dan kemudian juga di tahun 2022 ini kita merencanakan akan pertama menyampaikan laporan kehadiran aktif PT Pos Amal ini ke pemerintah daerah, dalam hal ini Gugus Pamkor, dan kemudian sedang mencarikan lokasi untuk sekretariat APRI yang sampai sekarang memang ada. Walaupun secara kelembagaan APRI untuk beberapa kegiatan telah diundang oleh pemerintah daerah untuk mengikuti beberapa rapat kerja dan rapat koordinasi, namun institusional kita belum ada alamatnya. Maka kami merencanakan kalau dapat izin dari Bapak Dr. Wilayah tentu dan Bapak Menteri Agama, atau bekas kantor Kecamatan Lubis Kamping yang lama ini, kalau bisa kita jadikan sebagai sekretariat APRI atau barangkali ini hal-hal yang ingin sampaikan sebagai laporan kepada Bapak Kepala Bidang, Bapak Kanwil dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Kepala Kantor dan tentu pembinaan dari Bapak Kepala Bidang maupun Bapak Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat terkait tentang tugas pokok dan fungsi, sekaligus tentang bagaimana melaksanakan pelayanan terbaik, bagaimana melaksanakan kegiatan KUA hari ini. Di kawasan ini tentu jauh berbeda dengan KUA Bersalawat. Dengan adanya perubahan paradigma, KUA dari KUA yang selama ini dikenal sebagai layanan hanya pernikahan, bagi hari ini KUA sebagai kantor. Sampaikan, kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan rapat desa ini ada hal yang tidak berkenan di hati pada Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Kantor. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kebenak dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Bimas Islam. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak KB Rais, Bapak Haji Edison MAG, dan yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Penghulu, kepada Pak Tua Penghulu yang hadir pada saat ini. Ada pesan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kita, Bapak Gusman, bahwasanya kegiatan pertemuan bulanan APRI khususnya Kabupaten Pasaman sebaiknya kita tingkatkan terus, dan akan kita kaji lebih jauh tentang peranan penghulu dan KUA di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, mohon maaf lupa tadi
Pertama, ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kanwil dan ini Bapak Kabid yang telah berkenan hadir dalam acara judulnya Pembinaan Pemilu untuk kita semua. Semoga kedepannya kita mendapat arahan dan pencerahan dari Bapak Kabid nantinya bagaimana fungsi yang sebenarnya dari kepala dua dan pemilu kita ini. Hanya itu dari kami selaku yang wakili Ikatan Kemenang. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembinaan oleh Bapak Kabid Urais Binsar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edison MAG kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor, saya buka masker aja ya. Yang saya hormati, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Dayan Salman, kemudian Ketua APRI Bapak Pasaman, kemudian Kepala Kawal Kecamatan Rao, dan yang kami banggakan teman-teman semua penghulu, kan nggak calon lagi ya, semua udah penghulu ya. Yang CPNS, coba buka maskernya, saya wajahnya. Oh iya, siapa namanya? Ahad. Ya, Pak Ahad di mana? Di Jogopoto. Tapi masih CPNS ya? Udah PNS. Belum. Udah juga. Oh ya, dulu udah terakhir itu. Jadi teman-teman penghulu yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mempertemukan kita dalam forum ini. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat, berikan motivasi untuk kinerja kita yang akan datang. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak akan kemenang, Bapak dan Ibu, saudara yang kami hormati. Pertama, kami memberikan apresiasi dan terima kasih karena di tahun 2022 ini Pasaman adalah teman-teman APRI Pasaman yang kedua melaksanakan kegiatan yang menghadirkan kepala bidang setelah Kota Padang. Tepuk tangan Bapak. Jadi berarti ini semangatnya yang runner up setelah Kota Padang kedua. Bulan yang lalu kami di Kota Padang juga berbicara masalah APRI dan sekarang di Pasaman. Nah, tentu kegiatan kehadiran kami ini tidak lepas dari koordinasi Pak Kasih Bimas yang sangat bagus ke provinsi sehingga bisa diatur kapan jadwalnya bisa ke Pasaman. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu. Yang kedua, Bapak yang saya hormati, sering saya menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa Bapak semua adalah pejabat fungsional dalam strata undang-undang. Silahkan dicek nanti Undang-Undang Nomor 5 2014. Pejabat fungsional itu adalah strata 2. Yang paling tinggi itu jabatan pimpinan tinggi. Yang kedua jabatan fungsional. Yang ketiga jabatan administrasi. Jadi kepala seksi, pelaksana, kepala seksi, kepala pendepak, kepala bidang, eselon 3 ya. Itu kan jabatan administrasi. Pelaksana,
Kepala seksi, kepala kemenat atau kepala bidang itu jabatan administrasi. Pejabat administrasi. Kalau jabatannya namanya kalau eselon 3 administrator, eselon 4 itu pengawas. Tapi itu dalam lingkup adalah jabatan administrasi. Administrasi itu nomor 3. Nomor 1 jabatan pimpinan tinggi, nomor 2 jabatan fungsional, nomor 3 jabatan administrasi. Nah, jadi apa-apa di atas administrasi. Makanya di provinsi jabatan pengawas eselon 4 tidak ada lagi. Mereka semuanya diimpasi ke jabatan fungsional. Sama dengan bapak-bapak semua. Jadi di Kanwil tidak ada lagi kepala seksi. Tidak ada lagi namanya kasubag. Yang ada adalah bermacam-macam jabatan fungsional. Ada yang analis kebijakan, ahli muda, grade-nya grade 10 ya. Kalau yang ahli pertama 9. Kemudian ada yang jabatannya itu pamong budaya, ada yang jabatannya itu penggerak swadaya masyarakat. Jadi kepala seksi kepenghuluan jabatannya sekarang apa? Penggerak swadaya masyarakat. Kemudian ada yang jabatannya adalah analis keuangan, ada yang jabatannya pengelola APBN. Dia masuk ke rumah baru. Sementara bapak-bapak sudah menjadi ahlul bait, sudah menjadi sahibul bait, jabatan fungsional, sudah lama. Kan sudah lama, ada yang sudah muda, rata-rata muda kan? Rata-rata muda. Ada malah yang sudah madiyah, grade-nya 11. Sama dengan kepala bidang. Siapa yang madiyah? Pak Seti. Oh ya Allah. Satu-satunya di Pasaman. Ya, kan? Jadi ini penting kami sampaikan kepada kita supaya ada kebanggaan kita dengan jabatan kita. Dan kita tidak tahu juga Bapak-bapak semua apakah karena fungsionalisasi ini akan terus menjalar. Apakah nanti juga Pak Kasdibimas juga akan difungsionalkan? Tinggal pilih. Kalau yang murni di bawah Kementerian Agama itu kan ada 3 cuma 3. Penghulu, penyuluh, pentasih Quran. Ini 3. Itu murni di bawah Kementerian Agama pembinanya. Tapi kalau yang lain, perencana, kemudian analis kebijakan, kemudian fungsionalisasi keuangan, penata humas dan sebagainya, arsiparis, itu tidak di bawah Kementerian Agama. Dia nanti instansi pembinanya, kalau misalnya perencana itu Bappenas, kalau misalnya arsiparis itu Badan Arsip, kalau misalnya analis kebijakan itu juga mungkin Bappenas ya, dengan perencanaan. Kalau analis kepegawaian itu adalah BKN. Tinggal pilih. Atau juga kami di wilayah pun eselon 3, kalau misalnya ada kebijakan harus milih fungsional, ya kami akan pilih fungsional. Bisa juga nanti kami jadi penghulu ya. Itu bukan hal yang aneh dan sangat logis karena dia naik tingkat dari administrasi ke jabat fungsional. Jangan dikira itu turun, naik tingkat. Yang jelas masa kerjanya bisa bertambah, bisa 60, bisa 65 ya. Dan itu sudah ada beberapa daerah yang melaksanakan kayak Riau beberapa waktu yang lalu, kepala bidangnya pindah ke penghulu. Kepala bidangnya Pak Mancan Riau itu pindah ke penghulu. Nggak pindah ke Kanwil ya Pak Bidangnya. Nah, kalau ke Kanwil bukan pindah. Nah, itu open bidding kan? Oh, nah, gitu. Jadi saya sampaikan bahwa ini harus ada dalam pikiran Bapak semua, bahwa Bapak bukan jabatan yang kelas 3, tapi kita kelas 2. Kebanggaan itu harus ada. Gimana aja Pak ya, penghulunya. Penghulunya itu rendah tuh. Pakai nyol tuh Bang Chan itu kalau di Matua berang lah Matua tuh. Penghulunya alah kada jomo tuh kan ikan orang sih. Jangan. Malah di Kementerian Agama pun kita masuk favorit. Contohnya banyak sekali penghulu yang mau pindah jadi penyuluh yang pindah ke penghulu, kepala seksi yang pindah ke penghulu. Bapak jangan merasa ini di Sawah Lunto, Solok Selatan
Kota Padang. Pakai enak nih. Bukit Tinggi juga sedang proses, sekarang kasihnya pindah ke Penghulu. Nah, gitu. Jadi Hebatnya. orang baru masuk, awak lah Di dalam. di dalam. Nah, tapi konsekuensinya ada Bapak yang saya hormati. Tentu karena kita sudah lebih dahulu masuk Penghulu menjadi jabatan fungsional, kita juga harus terdepan dalam menampilkan bahwa kita memang orang yang profesional. Nah, ini harus kerja berat kita. Jadi menampilkan bahwa saya adalah penghulu yang profesional. Di segi apa? Pemilihan tinggi nada saya. Nah, di segi apa? Pertama dari segi profesi kita dalam pengawasan pelaksanaan akad nikah. Ya, saya terus terang ini teman-teman si Ahad kemana saya bantai semua waktu khutbah nikah. Bagaimana profesi kita misalnya dalam membacakan khutbah, betul-betul yang hadir itu ya Allah luar biasa. Nah, kalau itu orang yang hadir bahwa baru kita adalah orang yang profesional dari melafazkannya, menyampaikan penasehatannya, ya, makhrajnya Ustaz Alfian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tak jalih maha titik maha kadang tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saya minta teman-teman pasaman dan kami yakin teman-teman semuanya adalah potensial. Tampilan kita dalam pelaksanaan akad nikah salah satu contoh kasus harus bagaimana kita menampilkan seorang yang profesional, makhrajnya. Dan saya dulu ingat salah seorang guru kita di Fakultas Syariah yang kita sering kita ajak waktu lomba baca kitab, Bapak Dr. Mukhlis Bahar. Beliau menyampaikan kefasihan khutbah nikah itu erat kaitannya dengan kefasihan kita baca Quran dan kelaziman kita baca Quran. Saya nggak tahu apakah Bapak Penghulu sudah melazimkan baca Quran dalam hari-harinya atau karena sibuk nggak sempat lagi baca Quran. Karena itu akan menjadi sebuah skill dalam melafazkan ayat. Nah, saya kan teman-teman yang baru kemarin waktu ujian dia selesai diklat kan dengan kepala bidang. Saya dengar walaupun rata-rata bagus-bagus, tapi masih ada yang harus diperbaiki. Mana yang ha kecil, ha besar, mana yang sya, mana yang so, mana hadis yang berdasar, mana hadis yang sebenarnya tidak hadis yang patut kita baca misalnya. Mana yang hadisnya yang kalimatnya yang tepat, mana yang tidak. Nah, ini harus jadi catatan kita. Karena Bapak adalah fungsional dan fungsional itu erat kaitannya dengan profesional. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kompetensi kita dalam teknis. Jadi kalau di undang-undang ASN itu ada kompetensi teknis, ada manajerial, ada sosiokultural. Nah, dari segi kemampuan kita teknis di kantor, ya. Bagaimana Bapak-bapak paham dengan regulasi? Insya Allah kita di Sumatera Barat, kemudian saya sudah panggil yang subkoordinator. Nah, bukan Pak Kasih lagi namanya, subkoordinator sesi kepenguluan sudah saya panggil. Saya minta di launching ada program namanya Dasi Penghulu. Apa namanya? Dasi. Ini saya bocorkan di Pasaman. Dasi Penghulu. Apa itu Dasi Penghulu? Bedah regulasi penghulu. Kita akan buat kajian-kajian regulasi minimal sekali 2 pekan online. Semua penghulu harus hadir, kita undang untuk membahas regulasi terkait dengan tugas-tugas kita. Karena banyak sekali masalah SKP aja sekarang udah jadi persoalan kan, banyak yang belum selesai. Padahal SKP itu nanti akan kita tagih, ya. Paling lambat nanti akhir Maret semua SKP penghulu akan kita minta ke tim penilai kinerja penghulu Sumatera Barat. Semua harus di store. Kalau nggak store nanti nggak bisa dinilai kinerjanya. Karena tugas tim penilai kinerja adalah bagaimana salah satunya menganalisis korelasi kesesuaian
antara hasil kinerja dengan program atau target kinerja yang disusun di awal tahun. Sementara sekarang SKP 21 kan sudah beda. Berdasarkan SE dari BKN nomor 1 tahun 2022, SKP penilaian kinerja 2021 itu kan dibagi dua, Januari, Juni, Juli, Desember. Sudah tahu nih kawan-kawan penghulu? Belum tahu ya? Nanti melalui Pak Kasubag ya, mau nanti difasilitasi Pak Kasih Bimas sosialisasi tentang SKP tahun 2021 dan akan 2022. 2021 saja sudah mulai, apalagi 2022 itu dibagi dua tahap per semester, Januari, Juni, Juli, Desember. Jadi nggak sama lagi dengan SKP tahun-tahun sebelumnya. Nanti mohon melalui Pak Kasih bantuannya, koordinasi dengan Kasubag Umum, Kasubag TU, difasilitasi nanti teman-teman penghulu bagaimana bisa membuat SKP 2021 dan sasaran kinerja tahun 2022. Bapak saya hormati, jadi ya silakan Pak. Oh ya Pak Sinaga, maaf ya Pak Sinaga ya. Saifudin. Pak Sinaga. Kalau buahnya buah naga ya. Ada di bawah. Kan ada buah naga ya Bang. Poncat, ada buah naga kan. Lego buah naga itu gini dah. Enggak di sini. Nah, Bapak yang saya hormati, just kidding. Jadi begini, terkait dengan regulasi, bagaimana kita juga penghulu harus paham dengan regulasi-regulasi. Jadi jangan ketika ada kasus kita payah karena kita tidak menguasai regulasi. Baik regulasi berkaitan dengan kepegawaian kita. Jadi kalau apa-apa dipindah-pindah saja di pimpinan, dimutasi itu selanta, kita harus tahu regulasinya seperti apa. Berapa minimal orang bisa dimutasi? Apa hak-hak kita sebagai pegawai? Bapak harus tahu. Apa yang harus kita kuasai? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017. Harus tahu. Saya nggak tahu apakah Bapak baca atau tidak. Begitu juga dengan teknis yang terkait dengan kepenghuluan kita. Apa itu Bapak? 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun sampai gua harus kuasai itu. Saya waktu Kabupaten Teladan dulu saya menguji, saya tanya, Pak gua tentang urutan wali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 sampai pasal barat. Oh bingung dia, Pak Kabupaten Teladan, ini gua Teladan ini bingung dia kan. Rasul-rasulnya pasal 10 Pak. Nah, rasul-rasulnya. Padahal mana ada urutan wali dalam Undang-Undang 174. Saya kan pertanyaan menjebak. Saya pertanyaan menjebak Pak. Coba urutan wali Pak Tua dalam Undang-Undang 174 pasal barat. Karena dia tidak menguasai, dia nggak paham. Dia jawab rasul-rasul pasal 10 Pak. Mana ada urutan wali dalam Undang-Undang 174? Itu hanya bahas tentang definisi, kemudian tata cara perkawinan, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, hanya secara umum saja. Nah kemudian saya tanya lagi, kira-kira mau Bapak apa aturan yang menjadi dasar hukum Bapak berhak mencatat nikah, itu apa aturannya? Coba saya tanya Bapak sekarang lah yang hadir, siapa tahu? Apa dasar kewenangan kita oleh negara ini bahwa Bapak yang mencatat nikah orang? Legalitas tanda tangan Pak Kasman Tuhan. Coba saya tunjuk tangan lah. Yang Madia saya tanya dulu, Madia. Ini paling pakar kan? Di antara semua pasti paling pakar kan? Enggak, PP 975, coba. Tempat sana ya. Coba pasal 2-nya baca. Lihat udah apa PP itu. Baca dulu. Tentang pelaksanaan undang-undang tempat. Main bulan dulu PP 975 Bahasa Siti. Coba baca. Nah, coba pasal 2-nya. Coba. Pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 1, pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 54 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pencatat ayat 2, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan. Lah, Pak, istighfar 5 kali suranglah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bapak saya hormati, itu adalah kartu asnya Bapak. Kalau itu dirubah orang Pak, habis kewenangan kita. Sekarang orang mengupayakan merubah itu saja Pak. Pasal 1 dirubah, pasal 2, pasal 1 dihapus, pasal 2 dirubah. Nah, kalau ada yang mengupayakan itu dirubah, semuanya dicapil, udah habis. Nggak ada laku tangan Pak Chan. Nggak laku tangan Pak Muhammad Samsudi lah. Ya Pak Muhammad? Lah dapat perintah Pak Muhammad? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pakai. Iya, tidak apa-apa. Yang penting layanan masyarakat. Ya, tujuan kita kan bukan untuk Pak Kawa tapi untuk layanan masyarakat. Ya, jadi itu contohnya Bapak saya hormati. Di segi kompetensi teknis, Bapak harus kuasai. Saya tidak minta Bapak hafal, tapi Bapak tahu, tergambar dalam pikiran kita. Undang-Undang 174 bicara tentang ini. Ketika ada kasus kita udah tahu, berarti ini melanggar undang-undang. Ini jalan keluarnya di ini jalan keluarnya di PP. Ketika bicara masalah kasus, kita tahu ini ada di PP 975. Kalau ada lagi kasus, ini ada di PMA 20/2019. Ini tidak perlu banyak yang bisa kita kuasai. Tidak banyak loh sebenarnya, tapi tinggal kita. Ya kan? Tuh. Itu baru seputar pernikahan. Padahal tugas Bapak di PMA Tunggampe berapa jumlahnya? Ya, yang pokok 9 tambah 1 layanan haji. Belum lagi undang-undang zakat. Undang-undang zakat berapa? Undang-undang nomor berapa? Saya yakin aja nggak tahu. Undang-undang wakaf, undang-undang nomor berapa? Itu adalah tugas Bapak seluruh kepala KUA. Coba undang-undang halal, undang-undang tentang jaminan produk halal, undang-undang nomor berapa? Lah 8 tahun diundangkan di negara kita juga nggak tahu. Ini masya Allah. Lah 8 tahun diundangkan. Nah, atau nggak sampai ke 3 negara itu internet? Lah sampai internet ke 3 negara. Nggak lambe sih, tapi lah sampai aja ya. Ya nggak ada bang, nggak ada Pak Munir. Ya lah lambe yang penting sampai. Lola. Dan mana? Dan Pak, kita sekarang ini bicara kita. Maksud saya juga Pak, kita bicara kita. Ternyata memang evaluasi kita, kompetensi regulasi kita masih harus kita tingkatkan. Dan Bapak harus contohkan bagaimana kita memang menguasai itu. Malu semua adik-adik CPNS. Masa yang Madya aja nggak tahu katanya kan? Padahal Madya itu coba baca kompetisinya sudah harus mahir. Mahir regulasi, mahir tentang syariat, fikih, mahir tentang bagaimana lu sudah sampai batanyo. Ini baru katanya awak pun nggak tahu, ya kan? Faqidu syai' la yu'ti. Nah, kalau tentangnya sih tak. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang minus tidak akan bisa memberi. Ini saya minus, dia akan beri. Faqidu syai' la yu'ti, tidak akan bisa memberi kalau dia minus. Betul. Nah, yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Sosiokultural adalah kompetisi kita bagaimana dalam mengkondisikan staf kita, bagaimana mengkondisikan layanan kita di masyarakat, bagaimana koordinasi kita dengan pimpinan, bagaimana koordinasi kita dengan lintas sektoral, itu butuh juga ilmu. Bagaimana kita mencermati kondisi masyarakat, ya. Boleh kita menolak layanan kalau kurang layanannya, tapi bagaimana kita menolak dengan cara yang bagus.
bukan bahasa yang kasar, itu sosiokultural. Kalau di Minangkabau namanya tahu jo alwe jo bakti, tahu jo ereng jo gendeng, pandai membaca situasi. Itu baik untuk staf kita di bawah, Bapak-bapak, saya minta Bapak KUA pelajari psikologi kondisi real staf kita di bawah. Penghulu, baku coba lebih penghulu go, harus tahu masalahnya. Contoh ya, maaf ini, atau baku penghulu nasorang go, pensinya naik tarik saya. Duku 180 pensinya misalnya, Bapak harus tahu. Staf kita yang satu ini, bagaimana dia? Oh ini suka, kalau yang seorang go, dia beban cie, tunggu cie itu dulu, jadi tambah lunan lain. Wah harus tahu karakternya tuh. Kalau stafnya iko go bisa go, tambah cie tambah aman sirinya. Tapi yang seorang go enggak. Nyu biasanya karajo bansuan sua, selesai cie, baru boleh tambah kalau enggak biko tambah cie lain enggak sekeduanya lah. Harus paham. Bagaimana Bapak koordinasi dengan wali nagari? Bagaimana cara masuk kita? Cara ngomong kita agar program kita diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan ormas Islam, pengurus masjid. Karena kalau kita nggak pandai-pandai dengan stakeholder kita, ormas Islam kecamatan, pengurus masjid, dengan ustaz-ustaz yang ada di nagari di kecamatan, Bapak akan ditinggalkan. Atau ada program kita dia nggak mau. Contoh, sekarang ada SE. Norma sekarang SE tentang ketentuan peribadatan itu 4 tahun 2021 lihat itu. Pertanyaan saya, Bapak udah komunikasi nggak dengan pengurus masjid? Kalau ada yang sudah, saya tanya, apa hasil koordinasinya? Apa hasil evaluasinya? Mau nggak dia menjalankan program kita? Ini pertanyaan besar, Bapak. Kalau kita nggak dekat dengan pengurus masjid, bagaimana dia akan bisa mendukung program kita? Surat edaran dari Menteri. Dan itu tidak bisa instan. Tiba SE baru undang masjid, tiba SE baru undang muslim, nggak bisa. Itu butuh pendekatan batin, perlu ta'liful qulub namanya, jalinan hati kita dengan pengurus masjid. Maka ini bersama Pak Kasih, saya minta kawan-kawan semua adakan pertemuan rutin berkala. Kalau perlu di awal tahun ini adakan rakor keagamaan kecamatan. Sudah ada nggak yang melakukan? Rakor keagamaan tingkat kecamatan. Undang pengurus masjid, undang tokoh-tokoh ustaz kita, undang ormas-ormas kita. Kan di Kementikawal bisa kan, layanan tamu kan ada anggarannya. Sekedar konsumsi mereka kan bisa kita sediakan. Jangan bilang nggak ada, Pak. Undang nanti camat yang buka rapor. Kalau hadir Kemenak, alhamdulillah luar biasa. Pak Kemenak ada, Pak Camat ada, Muspika ada. Apalagi Bang Chan itu sangat lihai itu mengkondisikan lintas sektoral. Kapol ya, jangankan yang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten aja udah biasa dekat dengan sekda. Apalagi di kecamatan. Kapolsek, Koramil hadir, Camat hadir, Pak Kemenak hadir membuka rakor keagamaan, itu luar biasa, Pak. Kita tanya maunya pengurus itu seperti apa tadi di KUA. Apa yang harus kami lakukan? Di samping kita juga ada ide-ide kita. Nah, jadi saya sekarang agak khawatir, Pak, membaca kalau ada SE dari Pak Menteri, bagaimana respon masyarakat? Respon masyarakat tergantung dengan kedekatan Bapak KUA bersama penyuluh dengan masyarakat. Kalau dia merasakan ada kedekatan dengan kita, kami yakin SE itu akan aman. Tapi kalau enggak, Bapak sama saja dengan melawan ombak. Nah, saya dari kanyang Bapak, saya bisa membaca buku yang tadi dihadapi. Nah, jadi itu contohnya itu sosiokultural. Nah, saya minta kita bisa diskusi nanti, Pak ya. Saya mempersingkat saja. Jadi terkait dengan masyarakat ini, namanya kita saja adalah eselon 1 kita apa namanya? Coba eselon 1 kita apa namanya, Pak? Sekjen. Eselon 1 kita Dirjen Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam. Coba saya ulang lagi. Dirjen Bimas Islam. Itu apa itu Bimas?
Bimbingan masyarakat Islam. Jadi tugas kita apa? Membimbing masyarakat Islam, menguatkan masyarakat. Bapak camkan itu. Tugas kita, baik Pak Kawa, Pak Kasibimas, kami di bidang menguatkan masyarakat. Kalau dalam Renstra namanya adalah meningkatkan kesolehan masyarakat. Nah, kita berharap di tingkat ini apa-apa, bimbingan masyarakat Islam ini tentu kita harus dekat dengan masyarakat. Makanya dengan rakor bisa kita awali. Kemudian program keagamaan. Jadi kami berharap bahwa Pak, memang Pak KUA bersama kawan-kawan di daerah, penyuluh lah atau kawan-kawan ya di kecamatan, betul-betul menjadi orang yang didengar, yang diikuti, dan penggerak program keagamaan. Karena kita selama itu, namun sih bimbingan masyarakat Islam. Jadi kan lucu, coba kan jadinya lucu kalau kita membimbing masyarakat Islam tapi tidak pernah kita lakukan bimbingan. Orang Islam Mirat, bagian orang Islam Mirat. Orang Maulid, bagian orang Maulid. Dan suri kawan tidak pernah ada. Ramadan, bagian orang Ramadan. Yang tikaf, bagian orang tikaf. Tidak ada satupun surat dari KUA. Nah, di awal ini, karena mumpung kita masih awal tahun 2022, kami ingin meminta komitmen kita ke depan, ya, agar Bapak harus berperan aktif dalam program-program keagamaan di tingkat kecamatan ini, Pak. Di tingkat nagari ini. Harusnya Bapak jadi pikiran. Di Musaji, Kecamatan Ambogo, olah bara remaja masjidnya yang aktif. Saya kalau tanya Bapak sulit itu, yakin saya sulit menjawabnya. Bagaimana dengan zakatnya? Bagaimana wakaf yang ada di kecamatan waktu bisa ditingkatkan? Itu jadi pikiran kita. Bagaimana pengurus masjid itu bisa berdaya, keuangan pelaporannya bisa sesuai dengan syariat. Kadang-kadang kan pengurus masjid awak tidak akan tudinya dong, atau kurang bisa dia membedakan ini wakaf untuk apa gunanya, kok infak, kok sedekah, kok zakat. Kadang zakat untuk masjid juga kan, ya kan Bang ya? Karena harus zakat masyarakat, kok zakat kok pahala, tapi untuk pembangunan itu kan nggak boleh zakat untuk pembangunan. Bagaimana kita cerdaskan itu? Dan pemerintah kita kan sudah menyediakan juga untuk BOP, untuk layanan tamu boleh kan? Nah, diundang ke kantor Bapak dengan pencerahan tentang manajemen masjid, sehingga terasutnya Pak, betul-betul KUA itu ada di tengah-tengah umat Islam. KUA bukan hanya orang yang jaga kantor, masuk kantor, itu duduk aja di kantor lain. Hanya menjalani orang yang datang melayani nikah. Itu zaman lama Pak, itu orde lama tuh. Kalau Bapak masih seperti itu juga, tidak aktif di tengah masyarakat, koordinasi dengan wali, ya, koordinasi dengan Pak Jorong, bagaimana masyarakat, yakinlah Bapak akan ditinggalkan. Wujuduhu ada ini. Tahu lah pindah, lah pindah apa tuh lah? Siapa bukan lamo ya? Kata bukan lamo terus. Sampai tahunnya sih kok tidak jelek dah murni. Nanti kalau masuk ke komentar itu Pak, itu lebih padiah itu daripada disakiti kita. Komentar seperti itu, ya kan? Sehingga ada lagunya itu Pak, ada lagunya. Kato malereng, bisonyo tajam. Kato malereng, bisonyo tajam. Orang kalau sudah ngomong kayak gitu, berarti dia sudah menjadikan kita nggak ada di sana Pak. Ya, jadi saya minta bahwa Pak, coba ya dekat dengan ormas kecamatan. Di kecamatan itu kan ada 2 masjid. Kecamatan deminya ada kan? Ada di semua masjid, ada di semua kecamatan. Belum ya? Nah, kalau apa BKP RMI-nya? Enggak juga. Belum ada. Nah, kalau enggak ada, enggak masalah. Minimal nanti kita buat aja di tiap masjid itu ada remaja masjid. Program. Kalaupun enggak bisa sekaligus ya Pak Samsul, bapak teman Pak Samsul. Mari kita ansur-ansur. Tahun ini bisa 3 masjid, kita latih adik-adik itu. Itu adalah legacy Pak. Kalau nanti pindah Bapak itu kan terasa, alhamdulillah, Ambo dulu di situ. Ini Pak Munir itu kan aktif tanda daftar dulu nih. Ya, luar biasa. Hebat. Pak Samsul hati-hati Pak Samsul. Pak Munir itu, saya dari
Orang nggak tahu tuh Pak Munir. Kalau jadi penghulu Pak Munir, kita sudah dekat sangat sekali dengan beliau. Kita narakan membangun untuk MTQ, untuk penyuluh, untuk ini. Kalau kecamatan Tarata kan saya aktif tuh Pak Munir. Iya. Nah, tolong kita bawa pasaman ini. Kita bawa. Ini orang Tarata jadi. Kita bawa ke pasaman ini. Bagaimana kita membangun masyarakat. Jadi orang ini ya. Nah, kemudian program revitalisasi KUA, insya Allah tahun ini ya kita usulkan banyak ya, banyak sekali KUA yang kita usulkan. Sisa usulan dari Pak Kasih, berapa sebuah kemarin usulan Pak Kasih? Ya, yang non SBSN ada juga kan? Yang non SBSN 1, nah yang SBSN 2, dia ada 3. Mudah-mudahan yang ketiga-tiganya diterima oleh pusat, dan mudah-mudahan kan banyak loh. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa 3, 2. Kalau nggak bisa 2, minimal 1. Yang penting kita ada revitalisasi. Tapi kami yakin insya Allah minimal 2 lah di Pasaman. Walaupun 2 yang jadi pilot 2022 ini, tapi semua kita auranya harus revitalisasi. Revitalisasi itu auranya apa? 1, peningkatan pelayanan. Ya, sesuai tema 34. Jadi KUA itu kata Gus Adib, kata Pak Direktur, tidak hanya menjadi kantor urusan asmara. Tidak hanya menjadi kantor urusan asmara, tapi layanan sudah dengan tema 34. Di sana ada pengawasan nikah rujuk, ada bimbingan zakat, kemasjidan, nisab ru'yat, semuanya harus menjadi layanan. Dan Bapak, ketika kurang nanti di situ tingkatkan kompetensinya. Contoh, misalnya kawan-kawan misalnya kami bisa lihat kok masalah arah kiblat kok masih lemah Pak, tolong dilakukan pembinaan. Ya udah nanti kan undang nanti dari kami. Bapak jangan pikirkan macam-macam. Saya katakan ini Pak Kasih, diundang kami kok beralam itu honornya, jangan. Nanti saya tugaskan yang Alisa Dulianya ke sini. Nanti hotelnya saya sediakan. Bapak jangan ragu. Yang penting kawan-kawan di Pasaman kok teknologinya, keilmuannya meningkat. Ya, kalau saya kuliah itu memang agak ilmunya angka itu kan. Bagaimana untuk mengukur arah kiblat, bagaimana kita masalah waktu dan sebagainya. Silakan aja undang. Saya tugaskan tim Sumatera Barat datang ke sini. Kalau bisa sehari, bisa 2 hari, kita bintek. Nanti saya sediakan akomodasinya. Kalau memang nggak ada anggarannya dari daerah, kita siap. Apalagi abang-abang risiko abang Chan, orang agam yang kadang di Pasaman. Ya. Nah, kemudian teman-teman lain, walaupun 2 nanti pilot baca pada tua, Chan abang ini datang ya juga kan. Nah, yang lain juga auranya itu, aura pelayanan dan aura peningkatan sarana prasarana. Kemudian juga bagaimana program moderasi ya di kecamatan itu bisa kita tingkatkan dalam penasihatan. Nanti masukkan juga apa-apa terkait dengan moderasi. Bagaimana kita memahami agama yang benar, yang baik, tidak radikal. Nanti anak-anak kita juga kita lakukan pendidikan yang sesuai dengan syariah. Kemudian terakhir evaluasi ini Pak. Tidak apa-apa ya, ini sama di UB Pak. UB itu manis apa baik? Baik. Kalau manis nggak diobat Pak, jadi spesial di gulu adanya. Sirup. Tapi obat itu pahit, ya. Tidak apa-apa nanti Bapak terima, ya. Ini evaluasi terkait dengan SIMKA. Bapak harus tahu SIMKA itu kita dievaluasi secara nasional. Walaupun KUA Pak di Pasaman, ya, walaupun di Padang Gelugur, mana Padang Gelugur? Masa nih Pak? Walaupun misalnya di Rawo Utara, Rawo Selatan, walaupun di Lubuk Sekapiang, kita dievaluasi secara nasional Pak. Karena ini SIMKA kan terkoneksi nasional. Jadi jangan dikira nggak tahu orang pusat, nggak tahu orang Padang dong. Nah, kita nggak seduh dengan SIMKA. Saya minta bapak-bapak semua, teman-teman semua serius ya, karena inilah satu-satunya sekarang ikon yang menjadi indikator kita terkait dengan pernikahan. Pencatatannya di situ, termasuk juga survei. Survei IKM itu kan di SIMKA ini yang online. Kalau yang manual itu nggak akan terbaca oleh pusat. Tapi kalau SIMKA terbaca sama Facebooknya, mohon itu di follow ya. Dan kami minta juga kawan-kawan semua juga aktif di media sosial ini. Kegiatan-kegiatan kita, dinasan kita juga harus ada. Jadi yang di KUA, semua KUA tolong diaktifkan Instagramnya,
minimal Facebooknya, sehingga orang tahu dengan memang keberadaan kita ada di tengah-tengah masyarakat. Baik abang pembinaan di negari Bang Chan, langsung ke Facebook, fotonya dan videonya sedikit, supaya tahu ini kita punya gerakan, kita punya inovasi, kita punya pembinaan dan layanan di tengah masyarakat. Dan kemarin waktu penilaian inovatif itu kan bagian dari penilaian. Pertama inovasinya, yang kedua lintas sektoralnya, yang ketiga media sosialnya. Tiga hal yang kita evaluasi kemarin. Dan untuk video akad nikah, apresiasi pasangan juara. Juara satu kita. Sekali lagi kita semangat lah di tangannya. Jadi kita apresiasi Pak In, dan tidak apa-apa ya, saya bocorin aja. Pak In komunikasinya cukup bagus ya. Di awalnya nggak masuk asesmen, tapi karena komunikasi yang bagus masuk asesmen. Nah, itu nasib ditambah komunikasi, dia plus lah. Nasib tambah komunikasi. Jadi komunikasi itu penting dengan Pak Kasih ya. Jangan dikira Pak Kasih ini adalah kepanjangan dari KB. Jadi mohon bahwa Pak semua kita kita kuat ya, satu tim. Kalau siapapun pemimpin itu, dia akan lemah kalau tidak kita ikuti. Tapi selemah apapun pemimpin akan kuat kalau kita kompak dan bantu. Saya teringat itu kaidah dari kepemimpinan. Samalah kita, baik Pak KUA atau Pak Kasih atau Kabit, selemah-lemahnya pimpinan akan kuat kalau kita dukung. Sebaliknya, sekuat-kuatnya pemimpin akan lemah kalau tidak ada dukungan dari staf. Siapa hebatnya kita? Coba kalau staf nggak dukung, kita lemah. Jadi kami berharap kawan-kawan Pasaman di bawah koordinasi Pak Kasih Bimas lebih kuat, lebih kompak. Dinamika biasa dalam kantor namanya interaksi, tapi dinamika itu kita jadikan seni kita dan semangat kita untuk selalu berkoordinasi. Ya, tidak ada hal, pasti situ ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu undang-undang dari Allah. Pasti ada solusi kalau kita bisa komunikasi dengan baik. Demikian saja. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selagi selamat dan maju terus Apri Pasaman. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke.